Hai, selamat malam. Sebelum ceritanya dimulai, izinkan aku mengajak kalian semua tenggelam dalam mimpi dan tidur yang lebih nyenyak. Judul cerita kita pada malam ini yang tak pernah sempat diucapkan. Ada cinta yang lahir dari pertemuan singkat. Ada pula cinta yang tumbuh dari ribuan hari yang dihabiskan bersama. Namun, tidak semua cinta memiliki keberanian untuk diucapkan, sebab terkadang rasa yang terlalu lama dipendam justru menjadi penyesalan yang bertahan seumur hidup. Namanya Ciku, dan perempuan itu bernama Alea. Mereka bertemu sejak masih mengenakan seragam putih abu-abu. Awalnya hanya teman sekelas yang saling meminjam buku, bertanya tentang tugas, lalu sesekali bercanda di kantin sekolah. Tak ada yang istimewa. Setidaknya begitulah yang dipikirkan Alea. Namun bagi Ciko, semuanya berubah perlahan. Ia mulai menunggu pesan dari Alea setiap malam. Ia hafal suara tawanya, cara Alea mengerutkan dahi saat berpikir, hingga kebiasaannya selalu membeli es teh sepulang sekolah. Tanpa sadar, persahabatan itu telah berubah menjadi perasaan yang jauh lebih dalam. Sayangnya, perasaan itu hanya tinggal di dalam hati Ciko. Selepas lulus sekolah, mereka memilih jalan hidup yang berbeda. Ciko merantau ke kota untuk mengejar pekerjaan. Hidupnya dipenuhi perjuangan, lembur, dan berbagai penolakan. Ia berpindah-pindah pekerjaan demi membantu keluarganya, sementara Alea melanjutkan kuliah di kota lain. Meski jarak memisahkan, persahabatan mereka tetap bertahan. Hampir setiap malam, mereka saling bertukar cerita tentang hari yang melelahkan, tentang mimpi yang ingin diwujudkan, tentang hal-hal kecil yang hanya mereka berdua pahami. Teman-teman mereka sering menggoda, "Kalian kapan jadian?" Alea selalu tertawa. "Ciko itu sahabatku." Sedangkan Ciko hanya ikut tersenyum. Meski di balik senyum itu ada hati yang diam-diam berharap suatu hari Alea akan melihatnya lebih dari sekedar sahabat. Tidak sedikit orang menyuruh Ciko untuk mengungkapkan perasaannya. "Apa yang kamu tunggu? Kamu takut ditolak?" Ciko hanya menggeleng. "Aku bukan takut ditolak." Lalu, "Aku takut kehilangan Alea." Baginya, menjadi sahabat Alea masih jauh lebih indah daripada menjadi orang asing setelah sebuah pengakuan yang gagal. Maka ia memilih diam, hari demi hari, tahun demi tahun. Waktu terus berjalan. Mereka sama-sama sibuk mengejar kehidupan. Namun, sesibuk apapun, Alea selalu menghubungi Ciko ketika sedang sedih. Saat gagal dalam ujian, Ciko menenangkan. Saat bertengkar dengan keluarganya, Ciko yang mendengarkan. Saat Alea menangis karena merasa hidupnya berantakan, Ciko tetap ada. Tanpa pernah meminta balasan, tanpa pernah mengeluh. Karena baginya, melihat Alea tersenyum sudah cukup membuat hatinya tenang. Suatu sore, Alea mengirim pesan. "Besok bisa ketemu. Aku mau cerita sesuatu." Tanpa berpikir panjang, Ciko mengiyakan. Ia bahkan sempat membayangkan, mungkin besok adalah hari ketika ia akhirnya akan mengungkapkan semua perasaannya. Mungkin selama ini Alea juga menyimpan rasa yang sama. Mungkin untuk pertama kalinya, Ciko membiarkan dirinya berharap. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi yang telah menjadi tempat favorit sejak masa sekolah dulu. Alea datang dengan senyum lebar. Namun, ada sesuatu di tangannya, sebuah amplop berwarna putih dengan pita emas. Jantung Ciko mendadak berdegup lebih cepat. Alea menyerahkan amplop itu. "Ciko, aku mau kamu datang ya."
Chiko membuka perlahan. Matanya terpaku. Undangan pernikahan. Nama Alea tertulis jelas, bersanding dengan nama laki-laki yang belum pernah ia kenal. Dunia terasa sunyi, suara gelas yang beradu, musik yang mengalun, percakapan orang-orang di sekitar, semuanya menghilang. Yang tersisa hanya suara hatinya sendiri yang sedang hancur. Dia baik kok, ucap Alea pelan. Dia datang di saat aku sedang bingung menentukan arah hidup. Chiko menatap Alea, perempuan yang selama bertahun-tahun memenuhi setiap doa dan harapannya. Lalu ia tersenyum. Selamat ya. Hanya itu yang mampu ia ucapkan. Padahal ada ribuan kata yang ingin keluar. Jangan menikah dulu. Aku mencintaimu. Aku sudah mencintaimu sejak lama. Namun semua kata itu kalah oleh satu kenyataan. Ia terlambat. Hari pernikahan Alea tiba. Gedung itu dipenuhi bunga putih. Musik mengalun lembut. Semua tamu tersenyum menyaksikan dua insan mengikat janji suci. Di sudut ruangan, Chiko berdiri sendirian, mengenakan jas yang sengaja ia pilih dengan rapi. Bukan karena ingin terlihat istimewa, melainkan karena ia ingin memberikan penghormatan terakhir pada cinta yang tak pernah sempat ia miliki. Saat Alea berjalan menuju pelaminan, mata mereka sempat bertemu. Alea tersenyum. Senyum yang samar seperti bertahun-tahun lalu. Namun kini, senyum itu bukan lagi untuk masa depan yang mungkin mereka bangun bersama, melainkan sebagai salam perpisahan yang tak pernah diucapkan. Setelah acara selesai, Alea menghampiri Chiko. Terima kasih ya. Terima kasih sudah selalu ada buat aku. Lalu Alea memeluknya. Pelukan itu menjadi pelukan terakhir yang akan selalu diingat Chiko seumur hidupnya. Sebelum pergi, Alea berkata, "Kamu akan menemukan perempuan yang jauh lebih baik." Chiko tersenyum pelan. Semoga. Padahal di dalam hatinya ia berkata, "Aku tidak ingin mencari yang lebih baik. Aku hanya pernah menginginkan kamu." Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Tidak ada lagi pesan selamat pagi, tidak ada lagi cerita larut malam, tidak ada lagi alasan untuk membuka ponsel setiap beberapa menit. Chiko mulai belajar hidup tanpa Alea. Namun, ada satu kebiasaan yang tak pernah hilang. Setiap tanggal pernikahan Alea, ia selalu diam sejenak. Bukan untuk berharap Alea kembali, melainkan untuk mengenang seseorang yang pernah menjadi rumah bagi seluruh perasaannya. Bertahun-tahun kemudian, mereka bertemu tanpa sengaja di sebuah toko buku. Alea datang bersama suami dan seorang anak perempuan kecil yang menggenggam jemarinya. Anak itu tertawa riang. Chiko ikut tersenyum. Mereka berbincang sebentar, mengenang masa-masa sekolah, saling bertanya tentang kehidupan, lalu berpamitan. Sebelum berpisah, Alea berkata, "Aku bersyukur pernah punya sahabat seperti kamu." Chiko mengangguk pelan. "Dan aku bersyukur pernah mengenalmu." Kalimat itu terdengar sederhana, namun hanya Chiko yang tahu. Di baliknya tersimpan cinta yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Malam itu Chiko membuka sebuah kotak tua yang selama ini ia simpan. Di dalamnya ada foto-foto masa sekolah, tiket bioskop yang pernah mereka tonton bersama, secari kertas berisi tulisan tangan Alea, dan sebuah surat yang tak pernah dikirim. Surat itu telah menguning dimakan waktu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Chiko membacanya sekali lagi. "Alea, mungkin suatu hari nanti kamu akan tahu bahwa di antara semua orang yang pernah hadir dalam hidupmu, ada seseorang yang diam-diam mencintaimu lebih lama dari yang kamu bayangkan. Seseorang yang memilih menjadi sahabatmu, bukan karena tidak berani mencintai, tetapi karena terlalu takut kehilanganmu." Chiko tersenyum tipis, lalu melipat kembali surat itu. Untuk terakhir kalinya, ia sadar
Tidak semua kisah cinta ditakdirkan berakhir dengan kebersamaan. Ada cinta yang memang diciptakan hanya untuk tumbuh dalam diam, bertahan dalam doa, lalu perlahan belajar merelakan. Sejak saat malam itu, Ciko akhirnya mengerti. Penyesalan terbesar bukanlah kehilangan orang yang kita cintai, melainkan membiarkan waktu mengambilnya. Sementara kita tak pernah cukup berani berkata, "Aku mencintaimu."